sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah ila rushdin wa khairin. Ini doa yang jarang kita baca, yang baru ketemu ini, yaitu doa ketika melihat hilal. Sesungguhnya semua kejadian apapun, perbuatan apapun itu ada doanya. Tujuannya apa? Supaya ingat Allah. Jadi kita umat Islam ini diprotek, dijaga oleh Allah dengan cara Allah selalu mengajarkan doa-doa. Itu karena dengan doa itu seseorang itu yang pertama jadi terarah karena langsung, dan menunjukkan juga bahwa apapun kejadian di alam raya ini tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sehingga kita disuruh ingat Allah dengan cara Allah mengajarkan doa, termasuk doa ketika melihat hilal. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamat wal islam Rabbi wa rabbukallah ila rushdin wa khairin. Ya Allah, terbitkanlah bulan itu kepada kami dengan sentosa iman, selamat, dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Semoga hal ini membawa petunjuk dan kebaikan. Ya, apa saja kejadian yang ada di alam raya ini semuanya atas kehendak Allah dan supaya membawa manfaat. Gitu. Sehingga kita mengaitkan apa saja itu hanya kepada Allah sebagai pemilik alam raya, sebagai pengatur alam raya, sebagai penjaga alam raya. Itu semua adalah kehendak Allah. Sekarang keutamaan sahur. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Ya, jadi walaupun kita kuat nggak sahur, gitu. Tapi yang baik tetap sahur. Walaupun hanya minum seteguk air, itu udah sahur. Apalagi makan, disuruh makan. Kalau perintahnya makan, termasuk di dalamnya ada minum. Kalau makan nggak minum gimana? Apalagi kita udah tua. Sebelum makan sudah nyediain air. Kalau sampai lupa, dan terlanjur makan, ternyata nggak ada air. Yang disebut rasa haru makan sahur, dan disebut masuk minum. Kenapa di dalam sahur ada keberkahan?
karena satu menjadi bangun, dan bangunnya termasuk masih dalam waktu-waktu tahajud gitu ya, sehingga ada disebut dalam surah Ali Imran wabil ashari yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Jadi waktunya sendiri juga disebut waktu sahur, nggak disebut waktu jam 3, jam 2, enggak. Yang disebutnya waktu itu waktu sahur gitu ya, waktunya ya sahur, makannya juga disebut makan sahur gitu, tasaharu gitu. Nah, kenapa ada keberkahan? Yang pertama itu. Yang kedua, supaya antara makan dengan makan berikutnya, supaya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau sahur jam berapa di sini? Taruhlah jam 4. Kalau subuhnya setengah 5 kan masih ada setengah jam. Jam 4. Kalau jam 4 kemudian bukanya jam 6 maghrib, berarti berapa jam? 6 yang 6 12 tambah 2 14 jam. Nah, perut kita ini kalau diisi makanan ngilingnya 8 jam gitu. Proses dari mulai masuk usus besar sampai lembut itu 8 jam proses pencernaan gitu. Berarti kalau kita sahur jam 4 tuh pencernaan bekerja sampai 8 jam, berarti ya jam berapa? Jam 12 ya, 12 ke 10 kan jam 4 sahur, jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 12. Nanti kalau kita puasa tuh jam 12 siang itu pencernaan istirahat. Karena apa? Makanan yang masuk di waktu sahur sudah digiling gitu, sudah selesai. Nah, itulah sehatnya orang puasa. Sehingga dari jam 12, kalau mulai jam 1 dah, jam 1 sampai jam 6 jam. Nah, 6 jam di situ istirahatnya pencernaan. Istirahat harus pencernaan. Nah, ketika tidak ada yang dicerna, nggak ada yang digiling, nggak ada yang diproses, maka di situ ada pergantian sel. Nah, sehingga sel-sel yang sudah lapuk itu diganti dengan sel yang baru. Jadi dalam tubuh kita ini pergantian sel itu terus-menerus, gitu. Ya. Jadi yang namanya gerak itu walaupun kita diem, dalam tubuh kita ada yang gerak. Nanti itu pergantian sel dalam tubuh. Ya. Jadi sehingga tadi jaraknya nggak terlalu jauh. Normal. Kalau sahur sunahnya diapain? Diakhirkan. Kalau bisa 15 menit sebelum subuh, sebelum isya. Gitu. Selesai 15 menit imsak, ya. Jangan terlalu akhir. Kalau terlalu akhir, udah imsak masih makan. Sudah selesai makan, terus belum minum. Udah azan, tapi belum minum. Enggak, masa makannya situ minumnya nanti nunggu maghrib. Sebenarnya mau
biasa ngerokok, rokok dulu sebatang. Jadi yang bukan ngerokok ya ambilnya jangan terlalu mepet, sehingga sampai selesai ngopi, sampai selesai rokok masih ada waktu sebelum adzan subuh. Kalau sahur sunatnya akhir, kalau buka sunatnya apa? Segera awal. Walaupun belum terasa lapar, kalau sudah maghrib sunahnya tetap harus disuruh berbuka. Nah itu, terus itu ada keindahan, ada kesehatan. Kalau orang puasa, ya dia nggak salah. Akhir dia pas makan jam 10 tidur, kemudian nggak sahur. Nah, kemudian siangnya puasa, berarti dari jam 10 malam sampai ketemu maghrib. Oh itu kejauhan. Nah, kejauhan nanti nggak normal. Nah, sehingga orang puasa tapi dia nggak sehat. Kenapa? Nggak ngikutin sunnah Rasul. Rasul nyuruh tasaharu fa inna bis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan. Itu kebaikan untuk kesehatan, gitu. Nanti juga ada kebaikan buat kita puasa itu. Karena begitu sahur ya tadi masih ada waktu untuk sholat. Itu kebaikan tuh namanya, gitu. Udah habis makan sahur, kalau dari akhir habis makan sahur langsung ke masjid. Itu kan kebaikan di situ. Barokatan. Wa Zaid bin Sabit penulis Wahyu radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila sholati qila kam kana bainahuma qala khamsuna ayatan. Dari Zaid bin Sabit, dia berkata, kami makan sahur bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan sholat subuh. Ada seseorang bertanya, berapa lama antara sahur dengan sholat subuh itu? Dia menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. Berapa menit? Kalau kita baca Quran 50 ayat, berapa menit? Enggak 10 menit. Ya, lihat bacaan. Kalian baca tasawuf ini masuk 5 menit. Karena bacanya lancar. Ya, kalau bacanya masih ngejek ya 50 menit, 50 ayat. Ya, normal 10 menit lah gitu. Jadi antara sahur selesai sampai azan kira-kira tinggal waktu 10 menit. Jadi imsak itu. Imsak kan 10 menit kan? Gitu. Ya segitu pas. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'adzinani Bilalun wa ibnu Ummi Maktum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'adzinu bilailin faqulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu Ummi Maktum. Qala falam yakun bainahuma illa ayanzila hadza wa yarqa hadza. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, namanya Abdullah. Kalau disebut nama, kadang disebut cukup Ibnu Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW mempunyai tukang adzan 2.
dua orang, yaitu Bilal dan putra Umi Maktum. Bilal dan anaknya Umi Maktum. Umi Maktum ini sahabat Nabi yang buta, ya terkenal gara-gara dia minta keringanan, datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini buta, kalau subuh-subuh kan gelap, kalau nggak ada yang nuntun saya ke masjid repot, buta, ya kan? Dulu ada listrik kan? Walaupun ada, kalau buta gelap-gelap tuh ya. Buta. Kalau orang buta temennya apa? Tongkat yang di tangan sebagai teman abadi. Kalau nggak ada tongkat ya harus jalan. Karena untuk tek, mana yang keras, mana yang empuk. Yang keras dari jalanan, mana yang empuk. Itu kan maknanya penting banget itu tongkat bagi orang yang buta. Teman abadinya itu. Jangan coba-coba tongkatnya diupetin. Nah, ini putranya Umi Maktum. Kalau Umi Maktum itu dia buta. Ketika dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini buta. Kalau subuh-subuh nggak ada yang nuntut, ke masjid susah, buta. Kan? Apakah ada keringanan buat saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Kata Rasul pertamanya, iya, ada keringanan buat kamu. Gak apa-apa deh, karena buta, jadi nggak sholat jamaah, nggak apa-apa. Ya, begitu Umi Maktum nggak mau pulang, dipanggil lagi oleh Nabi, ditanya, hal sami'ta nida, ayo Umi Maktum, kamu di rumah dengar adzan nggak? Kata dia, sami itu ya Rasul, saya dengar. Kalau kamu dari rumah kok dengar adzan, maka nggak ada kemurahan bagi kamu. Jadi tetap harus sholat berjamaah. Padahal kita alhamdulillah saya masih tidur. Iya, yang dimaksud kedengeran ketika melek tidur Pak, walaupun di gero-geroin juga dengar. Jadi ukurannya kalau nggak pakai speaker kemudian dengar, berarti walaupun buta, rumahnya jauh apa dekat? Kan orang dekat. Kan nggak pakai speaker zaman Rasulullah. Kalau sekarang mah di masjid Pondok Pucuk kedengeran. Oh itu kan nggak ada speaker. Kalau nggak pakai speaker kemudian kedengeran, berarti kan rumahnya nggak begitu jauh. Maka oleh Nabi tetap disuruh sholat berjamaah, menunjukkan saking pentingnya sholat berjamaah. Apa? Mangga. Nah ada mangganya. Menunjukkan saking pentingnya sholat berjamaah. Setelah sholat, taliman jalur masjid, ilam fil masjid. Tidak sempurna sholatnya laki-laki dewasa tetangga masjid, kecuali harus di masjid. Terus tetangga itu, yang dimaksud tetangga itu berapa jaraknya? Dihitung 40 rumah dari semua arah, berarti 160.
gitu. Jadi masjid Al-Amanah, terus ke arah selatan 40. Nah, selagi dia masih 40 rumah, gitu, walaupun agak jauh, kalau rumahnya agak jalan-jalan jauh, nah itu masih termasuk tetangga masjid. Kok dia sholat di rumah enggak sempurna, enggak sempurna. Itu 40, terus ke timur 40, ke utara 40, ke barat 40. Kenapa? Sholatnya sah. Iya nggak sempurna cuma nilainya kecil. Gitu. Mau nilai besar apa kecil? Besar. Duit aja maunya banyak. Giliran pahala milik kecil mau. Siapa tuh? Jangan begitu. Kehidupan akhirat lebih penting. Lebih kita pikirkan keselamatan kita di akhirat daripada kebahagiaan kita, keselamatan kita di dunia. Karena apa? Karena kalau di akhirat gak ada yang nolongin. Kalau susahnya di dunia masih ada tetangga, masih ada saudara, masih ada nolong. Di akhirat dalam kubur ya siapa nolong? Dipikirin alam kubur kita dari sekarang. Jangan nanti terlanjur sudah mati baru kita nyeselnya nggak ada lagi. Ya, ini sah cuman nilainya kecil. Malaikat di rumah sholat sendiri. Kalau di rumah dia sholat bersama keluarga masih mending. Udah di rumah sholat sendiri lagi. Istrinya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri. Yang namanya sholat sendiri kayak apa? Ya, pakai hilang khusus. Miripnya lama apa enggak? Pakai sholat sunat apa enggak? Rumah. Kalau di masjid kan ada sholat qobliyah, ada ba'diyah, ada nilai kita i'tikaf di masjid. Kita jalan ke masjid, langkah kaki kita sudah penghapus dosa. Wow, luar biasa. Kita berjalan ke masjid, kaki kanan penghapus dosa, kaki kiri meninggikan derajat. Itu baru jalan doang. Gitu. Iya. Kalau naik motor Pak Salib itu banyak. Berapa kali putaran? Itu putaran. Gak boleh jalan sih lu. Ya gitu. Jadi semakin jauh, semakin bensinnya semakin banyak ya. Gitu. Udah ada hitungannya semua. Nah, itu bensin juga banyak. Ya. Jadi malaikat mah nggak usah diajarin. Nggak pada bingung. Nah, jadi gitu. Ya. Kalau sholat sendiri di rumah, wirid berjarak, kemudian langkahnya nggak ada, terus apa namanya silaturahminya nggak ada, teman-teman, kemudian qobliyahnya lewat, ba'diyahnya lewat, nah, segitu. Setan banyak apa dikit? Banyak. Banyak. Sementara kita sholat diri-diri, keroyok. Keroyok pas itu. Gimana tadi? Ibnu Umar. Hah? Setan. Sahur. Ya, jadi Umi Maktum akhirnya kata Nabi nggak ada keringanan.
walaupun dia buta, karena dengar adzan sehingga dia tetap oleh Nabi diwajibkan sholat berjamaah. Nah, jadi dua tukang adzan, yang pertama Bilal, yang kedua putranya Umi Maktum. Nah, ini bagiannya beda-beda. Sungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan pada waktu malam. Maka makan dan minumlah kalian sampai putra Umi Maktum mengumandangkan adzan. Dan jarak kedua adzan itu hanya sekedar turunnya yang pertama dan naiknya yang kedua. Jadi cepat, sedikit waktunya. Di Bilal adzan itu belum waktu subuh, gitu. Jadi adzan itu dua kali. Ada adzan suruh sahur, ada adzan subuh. Itu ada masjid yang menerapkan itu, terutama kalau kita lagi pergi haji umroh, di sana dua kali, dan bedanya 1 jam kalau di Arab Saudi 1 jam. Jadi misalnya subuh itu jam 5, jam 4 ada. Nah, karena kita terkecoh habis azan langsung kita sholat sunnah. Padahal udah sholat sunnah belum. Nah itu mah baru ngasih tahu masih ada pertama, masih 1 jam nanti baru ada subuh. Jadi sejak zaman Rasulullah begitu. Cuman yang di sini diterangkan waktunya sedikit. Artinya muadzin pertama selesai, terus turun, nggak lama kemudian muadzin kedua, sehingga antara adzan pertama dengan adzan yang kedua itu ya hanya kayak waktu itu aja, kayak waktu imsak gitu. Nah itu artinya masih boleh makan sahur kalau masih adzan yang pertama gitu. Ya, cuman sini mah nggak berlaku. Kalau nggak berlaku jangan coba-coba. Kita baru jam 4 ada. Nggak biasa. Sesuatu yang nggak biasa, walaupun ada hukumnya, menerapkannya jangan langsung. Itu bener tapi bikin resah. Padahal bener nggak ya? Bener. Tapi di mana kira-kira? Kecuali sebelumnya sudah diberitahukan dulu, sosialisasi dulu semuanya. Dari daerah itu sudah terbiasa begitu menggunakan adzan 2 kali. Boleh. Terakhir wa'an Umar bin As Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlu ma baina siyamana wa siyami ahli kitabi aqlatus sahari. Perbedaan antara puasa kami dan puasa ahli kitab yaitu adanya makan sahur. Jadi puasanya orang-orang Bani Israel, umat sebelum Nabi Muhammad, ya itu puasa juga kan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kalau puasa itu bukan hanya kita, tapi umat-umat sebelumnya sama. Maka jangan merasa berat. Gitu. Yang diwajibkan bukan kita doang, tapi semua umat sebelumnya juga diwajibkan puasa. Nah, cuman di sini ada keterangannya, kalau ahlul kitab nggak makan sahur. Kalau umat Nabi Muhammad
disuruhnya sahur. Tuh. Sekarang modelnya ada sahur bersama. Biasanya kan buka bersama. Sekarang udah mulai berkembang. Apa? Sahur bersama. Habis sahur bersama besoknya kagak puasa. Sahur bersama ikut, buka bersama tapinya puasa. Luar biasa. Dah sampai situ. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhana